Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Eka Septianis Tumorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-14 dengan judul Pancasila sebagai materi konstitusi. Pancasila sebagai stand fundamental pertama kali disampaikan oleh Nota Nagara. Pancasila dilihat sebagai cita hukum, merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai stand fundamental, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan atau dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan penetapan Pancasila sebagai stand fundamental, berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak dapat termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawaski, serta melihat hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Kelsen membahas validitas norma-norma hukum untuk menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin mereka dapat menunjukkannya pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen ini merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, sesuatu norma yang mengikat hanya dalam kondisi presuposisikan sebagai valid. Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali secara langsung atau tidak kepada konstitusi pertama, bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah suatu yang dipreposisikan dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disingkat dengan BPUPKI pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila ada 5 dasar atau 5 asas. Tim ini menghasilkan rumus yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dokumen inilah yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah menjadi kompromi dengan pencoretan 7 kata. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya mempresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini di samping memuat 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain.
keseluruhan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebutlah dalam kasus Soekarno disebut sebagai filosofi Groundleg atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara keseluruhan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebutlah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai filosofi Groundleg atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Keberadaan negara Indonesia yang merdeka adalah presuposisi validitas tata hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus tata hukum lama sebagai sebuah sistem. Baik, sekian dari penjelasan saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.